Sama seperti seekor singa di hutan, Cristiano Ronaldo adalah raja di Liga Champions. Penampilan buas CR7 pada leg kedua 16 besar UCL 2019 jadi salah satu buktinya. Ronaldo bersama Juventus kala itu hancur kalah 0-2 di markas Atletico Madrid pada leg pertama. Sepanjang laga, CR7 selalu dicaci, dihina, dicemooh oleh puluhan ribu fans Atletico. Tensi laga makin panas setelah Diego Simeone selaku pelatih Atletico melakukan selebrasi vulgar untuk merayakan gol. Apa yang terjadi di kota Madrid pada akhirnya membuat Ronaldo terbangun menunjukkan taringnya di markas Juventus. Bagaimana cara Ronaldo menuntaskan misi balas dendam ke Atletico dan Simeone? Inilah cerita di balik laga Juventus versus Atletico Madrid. Dalam segmen pre-match ini, kita akan mengulas apa yang terjadi pada leg pertama di kota Madrid. Atletico selaku tuan rumah menang 2-0 berkat gol Jose Maria Gimenez dan Diego Godin. Proses 2 gol Atletico nyaris serupa, yakni dari skema bola mati, kemudian kemelut di depan gawang Juve, dan diakhiri dengan tembakan kaki kanan dari jarak dekat. Dari sisi sepak bola, tidak banyak hal menarik dari laga Atletico versus Juve. Lampu sorot Stadion Wanda Metropolitano lebih fokus kepada selebrasi vulgar Simeone dan teror fans Atletico ke Ronaldo. Tepat setelah gol pertama Atletico, Simeone langsung putar badan menghadap tribun penonton sambil memegang selangkangan. Selebrasi itu tentu jadi kontroversi. Simeone kala itu dianggap menunjukkan sikap tidak respect dan disebut sudah menghina fans Juventus. Tepat usai laga, Simeone langsung mengucapkan permintaan maaf. El Cholo mengakui bahwa selebrasinya memegang selangkangan memang tidak pantas. Tapi Simeone memastikan bahwa dia tidak berniat menghina siapapun. Itu bukan selebrasi yang baik, tapi saya merasa perlu melakukannya. Ini adalah pertandingan sulit. Kami berjuang sangat keras, dan saya harus menunjukkan apa yang saya rasakan. Saya hanya bisa minta maaf jika ada yang tersinggung, tapi saya melakukannya dari hati. Itulah klarifikasi Simeone. Meski sudah minta maaf, Simeone kala itu terancam hukuman larangan mendampingi Atletico pada leg kedua. Beruntung bagi Simeone, sanksi itu tidak terjadi. UEFA hanya menjatuhkan hukuman denda 20.000 euro atau sekitar 320 juta rupiah untuk Simeone dengan dakwaan melakukan tindakan tidak pantas. Berbeda dari Simeone yang bisa ekspresif meluapkan kebahagiaan, Ronaldo tertekan menghadapi teror supporter Atletico sepanjang leg pertama. Sebelum pindah ke Juventus pada musim panas tahun 2018, Ronaldo sempat tinggal di Spanyol selama 9 tahun untuk mengabdi di rival sekota Atletico, Real Madrid. Selama berseragam Madrid, CR7 tercatat 31 kali menghadapi Atletico. Ronaldo terbilang akrab dengan fans Atletico karena pernah merasakan atmosfer Vicente Calderón dan juga Wanda Metropolitano. Dari 31 laga, Ronaldo tercatat 22 kali menjebol gawang Atletico. Fans Atletico tentu tidak akan pernah lupa bagaimana penalti Ronaldo mengunci kemenangan 4-1 Real Madrid di final Liga Champions 2014. 2 tahun berselang, CR7 lagi-lagi jadi mimpi buruk Atletico dan Simeone. Fans Atletico pasti masih sakit hati mengingat tendangan penalti dan selebrasi buka baju Ronaldo yang memastikan kemenangan 6-4 Real Madrid pada final UCL 2016. Secara keseluruhan, Ronaldo bersama Real Madrid 4 musim beruntun mengubur mimpi Atletico asuhan Simeone untuk meraih gelar Liga Champions pertama mereka. Melihat rentetan hasil buruk itu, sangat wajar jika fans Atletico membenci Cristiano Ronaldo. Supporter Atletico juga punya alasan kuat untuk meneror Ronaldo pada leg pertama laga Atletico versus Juventus. Pasalnya, laga itu jadi momen pertama Ronaldo kembali ke Wanda Metropolitano setelah meninggalkan Real Madrid. Dan itulah yang terjadi. Fans Atletico terus meneror, mencaci, dan mencemooh Ronaldo hampir sepanjang laga leg pertama. Dalam beberapa kesempatan, Ronaldo kedapatan terlihat emosi dan sempat membalas cacian fans Atletico. Balasan Ronaldo bisa dikatakan sangat berkelas. Ronaldo beberapa kali menunjukkan salam 5 jari ke arah tribun fans Atletico. Ronaldo seolah ingin menunjukkan dan pamer ke fans Atletico bahwa dia punya 5 trofi Liga Champions.
Selepas laga, Ronaldo kembali menunjukkan salam 5 jari di lorong stadion Wanda Metropolitano. Dengan raut wajah emosi, Ronaldo berkata, "Saya punya 5 Liga Champion, dan Atletico 0. Sebelum meninggalkan stadion, Ronaldo juga sempat memberi pesan atau peringatan kepada fans Atletico dengan kalimat, "Kita lihat di leg kedua." Melihat Ronaldo mati kutu sampai emosi di Wanda Metropolitano, fans Atletico tentu sangat bahagia. Hal itu tercermin dari interview beberapa fans Atletico pasca laga. "Cristiano, teruslah menangis dan pulang ke Turin. Cristiano, pergilah tidur. Cristiano, pulanglah ke Italia. Skor 2-0. Ini sudah selesai dan kamu tersingkir." Itulah contoh kalimat yang diucapkan beberapa fans Atletico selepas leg pertama. Jadi, bagaimana respon Ronaldo di leg kedua? Dalam segmen ini kita akan mulai dengan percakapan Ronaldo dan Patrice Evra di WhatsApp. Evra relate dengan laga Juventus versus Atletico karena 2 hal. Pertama, Evra pernah bermain dengan Ronaldo membela Manchester United selama kurang lebih 3,5 tahun. Tidak hanya itu, Evra juga sempat berseragam hitam putih Juventus selama 2,5 musim. Nah, 5 hari sebelum leg kedua Juventus versus Atletico, Evra mengirim pesan ke Ronaldo. Evra memohon kepada Ronaldo untuk mengantar Juventus ke perempat final. "Bro, aku mengandalkan kamu untuk leg kedua. Aku tidak pernah meragukan kamu. Semua orang seperti ingin membunuhku setiap kali kamu atau Juventus kalah." Itulah pesan Evra ke Ronaldo. Menerima pesan Evra, Ronaldo membalas dengan kalimat, "Saya mengerti. Kita akan lolos. Kita akan menghancurkan mereka di kandang." Percakapan itu berakhir setelah Ronaldo mengirim foto selfie sambil tersenyum dan ditutup Evra dengan kalimat "Pray for Atletico." Selain dari percakapan WA dengan Evra, kepercayaan diri Ronaldo juga tampak dalam interview khusus dengan Juventus. "Tetaplah berpikir positif. Tetaplah percaya. Semuanya masih bisa terjadi. Kami membutuhkan dukungan Anda. Saya sangat percaya diri. Bersiaplah untuk comeback." Itulah pesan khusus Ronaldo untuk supporter Juventus sebelum laga. Berbeda dari Ronaldo, Simeone lebih kalem jelang laga. Simeone mengaku tidak akan memberi instruksi khusus kepada anak asuhnya untuk mengawal Ronaldo. Menurutnya, semua pemain Juventus berbahaya. Ada satu pernyataan Simeone yang menyita perhatian netizen. Dikutip Kompas.com dari situs Cop-Friends, Simeone sesumbar akan berjualan semangka di jalanan kota Madrid jika Juventus comeback mengalahkan Atletico. Terlepas dari pernyataan itu, Atletico dan Simeone pantas percaya diri mampu menyingkirkan Juventus dengan modal kemenangan 2-0. Pasalnya, Bianconeri tercatat tidak pernah lolos setelah kalah dengan margin 2 gol pada leg pertama kompetisi antar klub Eropa. Tidak hanya itu, Ronaldo juga dihadapkan dengan kutukan jelang laga. Kutukan itu adalah Ronaldo selalu tersingkir di babak 16 besar Liga Champions pada musim debutnya bersama tim baru. Pada musim 2003-2004, Ronaldo gugur di 16 besar bersama Manchester United. Hal yang sama terjadi saat Ronaldo membela Real Madrid pada musim 2009-2010. Tugas Ronaldo dan Juventus tampak semakin berat karena saat itu Atletico asuhan Simeone tidak pernah kalah lawan tim Italia di panggung Liga Champions. Tapi bukan Ronaldo namanya jika tidak mampu menciptakan sejarah baru. Pertandingan leg kedua Juventus versus Atletico pada akhirnya dimulai. Juventus asuhan Allegri tampil dengan mengandalkan duo Ronaldo dan Mario Mandzukic di lini depan. Allegri di luar dugaan memilih Bernardeschi dan menyimpan Paulo Dybala di bangku cadangan. Di lain sisi, Simeone tetap memakai formasi 4-4-2 mengandalkan Alvaro Morata dan Antoine Griezmann. Sesuai prediksi, Juventus langsung menyerang sejak menit awal. 4 menit laga berjalan, Allianz Stadium bergemuruh menyambut gol jarak dekat kapten Juventus, Giorgio Chiellini. Namun sayang, gol itu dianulir karena Ronaldo dianggap melanggar Jan Oblak dalam duel perebutan bola. Harapan Juventus untuk comeback akhirnya mulai tumbuh setelah Ronaldo mengoyak jala gawang Atletico. Menerima umpan crossing Bernardeschi dari sisi kiri, Ronaldo yang berdiri di tiang jauh sukses mencetak gol sundulan setelah mengalahkan Juan Fran dalam duel udara. Skor 1-0 untuk Juventus bertahan sampai turun minum. Berlanjut ke babak kedua, Juventus langsung ngegas sejak awal. Hasilnya, Ronaldo sukses mencetak gol pada menit 49 untuk mengantar Juventus menyamakan agregat.
Proses gol kedua Ronaldo nyaris serupa dengan gol pertama, yakni sundulan dari dalam kotak penalti. Bedanya, Ronaldo kali ini memanfaatkan umpan silang Joao Cancelo dari sisi kanan. Jantung fans Juventus mungkin sempat berhenti sejenak karena sundulan Ronaldo sebenarnya ditepis Jan Oblak. Dan pertandingan berlanjut beberapa detik. Beruntung bagi Ronaldo dan Juventus karena bola sudah 100% melewati garis gawang dalam jam tangan wasit. Setelah agregat imbang 2-2, tempo pertandingan sedikit menurun. Allegri kemudian mencoba menambah daya gedor Juventus dengan memasukkan Paulo Dybala dan Moise Kean. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke extra time, wasit memberi hadiah penalti untuk Juventus pada menit 84. Wasit langsung menunjuk titik putih setelah Bernardeschi terjatuh di kotak penalti. Keputusan itu jadi kontroversi karena Bernardeschi tampak seperti hanya kehilangan keseimbangan ketika mencoba melewati gerombolan pemain Atletico. Namun, dalam replay terlihat angle Korea seperti mendorong Bernardeschi dari belakang. Setelah berkonsultasi dengan wasit VAR, wasit utama tidak mengubah keputusannya memberi penalti untuk Juventus. Kamu tentu sudah tahu siapa yang maju jadi algojo Juventus. Ronaldo dengan sangat tenang sukses memperdaya Jan Oblak lewat tembakan kaki kanan. Apa yang dinantikan fans Juventus akhirnya terjadi pada menit 86. Siu! Bergema di Allianz Stadium mengikuti selebrasi hat-trick Ronaldo di sudut corner. Melihat momen selebrasi itu, Georgina Rodriguez menangis sementara Ronaldo Junior kegirangan di tribun penonton. Misi comeback Juventus pada akhirnya tuntas. Balas dendam Ronaldo juga berakhir manis dengan torehan hat-trick. Tepat setelah wasit meniup peluit panjang, Ronaldo langsung menirukan selebrasi vulgar Diego Simeone. Ronaldo tampak sangat emosional saat memegang selangkangan dan memamerkannya ke arah tribun. Skor 3-0 jadi hasil akhir leg kedua. Juventus berhak lolos ke perempat final, sementara Atletico dan Simeone lagi-lagi harus tersingkir karena ulah Ronaldo. Supporter Atletico pasti semakin membenci Ronaldo karena venue final Liga Champions 2019 adalah Stadion Wanda Metropolitano. Selepas laga, perdebatan siapa yang terbaik antara Ronaldo dan Lionel Messi kembali panas. Pasalnya, Ronaldo sukses menyamai rekor 8 hat-trick Liga Champions milik Lionel Messi. Statistik itu membuat Messi harus rela berbagi status dengan Ronaldo sebagai pencetak hat-trick terbanyak dalam sejarah Liga Champions. Lantas, apa yang dikatakan Ronaldo setelah mencetak hat-trick dan mengantar Juventus ke perempat final? Ronaldo dengan percaya diri mengatakan, "Inilah kenapa Juventus memilih saya, untuk memberi keajaiban pada laga seperti ini. Ini adalah mental yang dibutuhkan untuk kompetisi seperti Liga Champions. Kami pantas lolos." Selain Ronaldo, Diego Simeone juga viral di jagat maya setelah Atletico kalah 0-3. Banyak netizen dari seluruh dunia menagih janji Simeone untuk berjualan semangka di jalanan kota Madrid. Netizen sangat kreatif karena banyak meme bermunculan di sosial media yang menampakkan Simeone berjualan semangka. Sekitar 6 bulan setelah laga di Allianz Stadium, Simeone dan Atletico kembali dipertemukan dengan Ronaldo dan Juventus di Liga Champions. Bedanya, pertemuan itu terjadi di fase grup UCL 2019-2020. Simeone dan Atletico tentu bisa sedikit bernafas lega karena tidak harus bertemu Ronaldo di fase gugur. Namun, Simeone seperti tidak bisa melupakan berbagai kenangan buruk ketika menghadapi CR7. Hal itu terlihat dari pernyataan Simeone jelang pertemuan pertama Atletico dan Juventus pada fase grup UCL 2019-2020. Simeone secara khusus memuji Ronaldo dengan istilah binatang. Berikut adalah pernyataan Simeone. Sangat sulit bermain melawan Ronaldo. Dia sangat buas dalam urusan mencetak gol. Dia punya rekor yang luar biasa. Apa yang bisa saya katakan soal kemampuan Ronaldo? Dia punya kemampuan hebat dengan kepalanya, tembakannya, umpan-umpannya, dan cara larinya membuka ruang. Dalam situasi apapun di kotak penalti, dia akan menimbulkan bahaya. Kami sudah menderita melawan dia. Yang jelas, Ronaldo adalah binatang yang suka mencetak gol. Yap, itulah cerita di balik laga Juventus versus Atletico Madrid. Kalau kalian punya saran pertandingan apa yang perlu kami bahas, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di laga selanjutnya.